Oke, baiklah, langsung saja kita masuki analisa prestasi dalam perjanjian jual beli produk air conditioner AC antara PT Wahyu Bangun Bumi Bersama dengan PT Cipta Sejahtera Lestari oleh Alif Takyudin dengan NIM 190510169 Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Seperti penulisan artikel pada umumnya, yang pertama itu ada judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, serta referensi. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu abstrak. Setelah tadi saya membacakan judul, lalu kita masuk ke abstrak. Jadi abstraknya, setiap perjanjian dibuat untuk kepentingan para pihak yang terkait. Perjanjian yang sah menimbulkan hak dan kewajiban dan mengikat pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Hal ini bertujuan agar perjanjian sesuai dengan kesepakatan penulis melakukan analisis dengan tujuan untuk mengetahui perjanjian jual beli kontrak AC dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian. Selain itu, terkait kasus prestasi dalam jual beli produk AC ini juga akan dihubungkan dengan KUH Perdata. Perjanjian jual beli AC ini akan dihubungkan dengan pasal 1320 KUH Perdata apakah telah terpenuhi, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat perjanjian suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, sehingga perjanjian jual beli AC antara PT pihak Wahyu Bangun Bumi Bersama dengan PT Cipta Sejahtera Lestari sah dan mempunyai kekuatan hukum. Langsung saja masuk ke bab 1 pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini di latar belakang ini kita menerangkan gambaran umumnya ataupun gambaran pokok permasalahannya. Jadi akan saya bacakan terkait latar belakangnya. Yang pertama itu, manusia ialah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam masyarakat, dan sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya, manusia membutuhkan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan perjanjian. Biasanya perjanjian yang sering dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, dan sebagainya. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian menurut pasal 13 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih. Pada dasarnya hal tersebut merupakan pokok-pokok yang harus dipahami oleh kedua belah pihak atau lebih untuk mengikatkan diri mereka dan menjadikannya undang-undang sebagai pedoman asas kesepakatan yang telah disetujui bersama dan perjanjian. Jadi di sini pokok permasalahan yang akan saya bahas langsung saja. Di sini telah terjadi prestasi dalam perjanjian jual beli antara PT Wahyu Bangun Bumi Bersama yang bergerak dalam bidang penjualan AC dengan PT Cipta Sejahtera Lestari sebagai pembeli produk AC tersebut, di mana PT Wahyu Bangun Bumi Bersama telah mengirimkan air conditionernya atau AC tersebut, tetapi PT Cipta Sejahtera Lestari dalam melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan di awal jual beli. Di dalam pelaksanaannya, pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan ke suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Di sini pihak PT Cipta Sejahtera Lestari melakukan prestasi dengan tidak melakukan pembayaran ataupun pembayarnya tidak sesuai kesepakatan di awal. Jadi di sini pihak yang tidak terpenuhi suatu prestasinya akan mendapatkan kerugian jika dalam perjanjian jual beli terdapat prestasi yang menyebabkan kerugian tersebut. Maka pihak yang telah dirugikan dapat mencoba berdiskusi kepada pihak yang bersangkutan tentang kapan terpenuhi prestasi tersebut, dan apabila tidak berhasil dapat melakukan upaya melalui pengadilan ataupun jalur litigasi ketika non litigasi tidak bisa diterapkan. Langsung saja masuk ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya di sini akan saya bacakan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam artikel ini, yaitu bagaimana prestasi dalam perjanjian jual beli produk AC antara PT Wahyu Bangun Bumi Bersama dengan PT Cipta Sejahtera Lestari terjadi. Langsung masuk ke tujuan penulisannya.
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai one prestasi dalam kegiatan kontrak bisnis dan juga menganalisis one prestasi dalam perjanjian jual beli produk air conditioner atau AC antara PT Wahyu Bangun Bumi Bersama dengan PT Cipta Sejahtera Lestari Indonesia. Langsung masuk ke bab kedua, kelandasan teori. Jadi adapun pengertian analisis. Di sini menurut Najmuddin, analisis adalah penguraian sejumlah unsur pokok dan penelaah setiap unsur dan hubungan antara unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Langsung ke pengertian prestasi dan non prestasi. Menurut Yahya Harahap 1986 dalam bukunya yang berjudul Segi-segi Hukum Perjanjian mengatakan bahwa pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai kreditur, sedangkan pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai debitur. Definisi prestasi menurut Abdul Saliman dalam bukunya yang berjudul Esensi Hukum Bisnis Indonesia menyatakan bahwa prestasi adalah suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Sedangkan definisi prestasi menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan. Perikatan pada umumnya menyatakan bahwa prestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Prestasi seorang debitur berupa 4 macam, yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, yang kedua tidak tunai dalam memenuhi prestasi, yang ketiga terlambat dalam memenuhi prestasi, dan yang keempat keliru memenuhi prestasi. Jadi saya akan mengutip dari KUH Perdata. Prestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya. Dalam melalaikannya atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Pasal 1250 KUH Perdata mengatur kewajiban debitur yang melakukan prestasi atau membayar dengan nilai tertentu tanpa perlunya kreditur membuktikan dasar tuntutan tersebut bahwa dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya hanya terdiri atas yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya pengaturan undang-undang khusus penggantian biaya kerugian dan bunga itu wajib dibayar tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya kerugian dan bunga itu wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum. Baiklah, itu merupakan landasan teori atau tinjauan pustaka bahasa lainnya. Langsung saja saya masuk ke bab 3, metode penelitiannya. Jadi di bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama itu ada objek penelitian. Jadi objek penelitian ini di artikel ini adalah PT Wahyu Bangun Bumi Bersama dengan PT Cipta Sejahtera Lestari. Dengan PT Wahyu Bangun Bumi Bersama ini sebagai orang yang menjual AC tersebut, dan PT Cipta Sejahtera Lestari adalah orang yang membeli AC tersebut. Jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah deskriptif, di mana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang sedang berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder, di mana data sekunder merupakan data yang penulis peroleh sudah dalam bentuk jadi tanpa diolah terlebih dahulu.
Data yang digunakan adalah data deskriptif, yaitu data dengan cara mengumpulkan data dan dilakukan dengan menggambarkan atau menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan penelitian dilakukan, kemudian diuraikan secara sistematis dan diambil suatu kesimpulannya. Menurut Sugiono, metode analisis deskriptif adalah statik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode penulisan pada artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif di mana data-data yang telah terkumpul akan dideskripsi kan secara utuh dengan data-data konkret didapat dari sebuah konstruksi prestasi dalam jual beli air conditioner, AC, dan artikel pendukung agar hasil dari artikel ini tidak menyalahi kaidah penulisan ilmiah. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Di sini pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur sistematika standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data pada analisis ini menggunakan metode sebagai berikut. A. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melihat dan menggunakan laporan-laporan ataupun catatan-catatan yang ada di perusahaan melalui artikel-artikel. Data yang dikumpulkan meliputi data tentang prestasi yang terjadi dan deskripsi laporan keuangan. Yang keempat, teknik analisis data. Dalam melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian diuraikan secara sistematis dan diambil suatu kesimpulan. Langsung aja masuk ke bab selanjutnya. Oke, jadi bab keempat terkait pembahasan. Yang pertama itu ada hasil analisis. Terkait dengan prestasi dalam analisa ini, penulis akan menganalisis prestasi di dalam perjanjian jual beli antara PT Wahyu Bangun Bumi Bersama yang bergerak di dalam bidang penjualan AC dengan PT Cipta Sejahtera Lestari sebagai pembeli dari produk AC tersebut. Sehubungan dengan perjanjian jual beli tersebut, maka PT Wahyu Bangun Bumi Bersama telah melakukan pengiriman produk yang telah dibeli oleh PT Cipta Sejahtera Lestari dengan nomor pesanan produk, PO, nomor, dan seterusnya tertanggal 9 Februari 2017 dengan kuantitas 188 set AC dengan nomor PO dan seterusnya. Revisi tanggal 27 Februari 2017 kuantitas 22 set AC. Kewajiban dari PT Wahyu Bangun Bumi Bersama yaitu memberikan faktur. Penjualan total nilai faktur tersebut sebesar 2.166.685.210. Sedangkan PT Cipta Sejahtera Lestari telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.553.874.816. Sehingga dalam hal ini PT Cipta Sejahtera Lestari harus menyelesaikan pembayaran sebesar 582.810.394.000. PT Wahyu Bangun Bumi Bersama melakukan pertemuan dengan PT Cipta Sejahtera Lestari yang dalam hasil pertemuan itu PT Cipta Sejahtera Lestari meminta hutang sebesar 582.810.394 tersebut dibulatkan menjadi 582 juta yang akan dibayarkan menggunakan angsuran 6 kali pembayaran. PT Cipta Sejahtera Lestari hanya melakukan pembayaran sebesar 25 juta pada pembayaran pertama, membayar lagi sebesar 25 juta pada pembayaran kedua, dan pembayaran ketiga melakukan pembayaran sebesar 25 juta, dan pembayaran keempat melakukan pembayaran sebesar 257 juta yang seharusnya dalam 4 kali pembayaran memenuhi saldo angsuran sebesar 400 juta rupiah. Dalam hal ini, PT Wahyu Bangun Bumi Bersama telah memberikan somasi terakhir, namun tetap saja pembayaran tidak sesuai seperti yang disepakati bersama. Sehubungan dengan itu, maka PT Wahyu Bangun Bumi Bersama telah berusaha mencari cara
agar haknya tersebut didapatkan karena telah mengalami kerugian jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata, yaitu jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pihak penjual berjanji menyerahkan atau memindahkan hak milik atas barang yang telah ditawarkan, sedangkan pihak pembeli menjanjikan bayar harga yang telah disetujuinya. Selanjutnya dikatakan bahwa walaupun undang-undang tidak menyebutkan harga, itu harus berupa sejumlah uang. Karena bila bukan uang, misalnya barang, maka bukan disebut dengan jual beli, tetapi tukar menukar. Dalam perjanjian jual beli, barang diserahkan kepada pembeli, bukan kekuasaan barang itu, melainkan hak milik atas barang. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa suatu pihak melakukan perbuatan yang dinamakan menjual, sedangkan pihak lain dinamakan dengan perbuatan membeli. Dengan demikian, jual beli merupakan suatu istilah yang mencakup perbuatan timbal balik. Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ingin mencapai sepakat tentang kebendaan itu, meskipun belum diserahkan maupun belum dibayar. Dengan adanya kesepakatan perjanjian jual beli tersebut, pihak-pihak yang bersangkutan telah mencapai persesuai kehendak. Artinya, yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga yang dikehendaki oleh pihak lain. Kedua, kehendak ini bertemu dalam sepakat. Tersebut tercapainya kesepakatan ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan setuju, oke, dan lain-lain, atau bersama-sama menaruh pernyataan sebagai tanda bukti kedua belah pihak menyetujui segala apa yang tertera di atas tangan itu. Sebelum masuk ke jalur litigasi, ada baiknya permasalahan yang timbul haruslah didahulukan musyawarah, dikarenakan tidak menemui titik dalam melakukan musyawarah kedua kalinya. Karena dalam pertemuan pertama mengenai pembahasan pembayaran, PT Cipta Sejahtera Lestari tetap tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kreditur mempunyai hak yang menjadi dasar gugatan ganti rugi akibat prestasi kepada pihak debitur ditegaskan dalam pasal 1267 KUH Perdata yang berbunyi, pihak terhadap siapa perikatan tidak terpenuhi dapat memilih apakah jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, disertai dengan penggantian biaya kerugian dan bunga. Berdasarkan fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa PT Cipta Sejahtera Lestari telah melakukan prestasi dan merugikan PT Wahyu Bangun Bumi Bersama, baik kerugian material maupun kerugian imaterial, sehingga wajib mengganti seluruh kerugian beserta bunga kepada PT Wahyu Bangun Bumi Bersama. Upaya terakhir yang dilakukan oleh PT Wahyu Bangun Bumi Bersama yaitu melakukan gugatan prestasi ke pengadilan. Baik, itulah hasil analisisnya dan masuk ke bab 5 penutup. Jadi di penutup ini ada kesimpulan dan saran. Jadi di kesimpulannya, manusia yang merupakan makhluk sosial sangat rentan dan bergantung satu sama lainnya. Tentulah banyak terjadi proses pembuatan perjanjian satu dengan lainnya untuk keberlangsungan hidup ataupun pemenuhan kebutuhan hidup tiap manusia. Banyak juga manusia yang lalai akan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam artikel ini, PT Cipta Sejahtera Lestari telah melakukan prestasi dan merugikan PT Wahyu Bangun Bumi Bersama, baik kerugian material maupun kerugian imaterial, sehingga wajib mengganti seluruh kerugian yang diderita. Banyak peraturan perundang-undangan yang telah ada demi menjaga kepentingan dan rasa keadilan tiap manusia. Adapun saran yang akan saya berikan sebagai penulis yaitu untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua perusahaan tersebut, saran dari penulis adalah PT Wahyu Bangun Bumi segera membawa perkara ini ke meja persidangan, mengingat kerugian yang diderita PT Wahyu Bangun Bumi yang tidak sedikit disebabkan PT Cipta Sejahtera Lestari yang tidak memiliki itikat baik dengan melakukan prestasi tersebut. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Saya sudahi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.